Halo netizen, sekarang kita ada varian baru dari Peugeot 3008, yaitu varian Allure Plus. Nah, sekarang kita seperti biasa akan masuk ke interiornya dulu. Kunci dia seperti ini, ya sudah smart key dan modelnya juga cukup oke, khas mobil Prancis yang bentuknya agak nggak biasa gitu. Ada tombol lock, unlock bagasi dan unlock semua pintu. Dia juga sudah ada akses keyless entry ya, jadi cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka dan ada guratan di sisi luar sini untuk mengunci dan sudah auto folding juga pastinya. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam. Nah, perbedaan yang lumayan kentara dari varian GT Line dengan varian Allure Plus ini adalah joknya. Jadi kalau yang di GT Line yang di atasnya itu dia varian yang di atasnya itu dia model joknya itu kulit dan di tengahnya itu denim. Kalau di Allure Plus ini dia full kulit ya, tapi untuk denimnya dia masih sisa di bagian door trim. Untuk pengaturan jok juga tetap elektrik sama seperti di GT Line. Bisa maju mundur, ada lambar support 4 arah dan bisa recline juga. Cuma dia ada kehilangan fitur ya, yaitu si memory seatnya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan sekarang kita sudah berada di dalam Peugeot 3008. Dan langsung kita mulai aja, kita injek rem dan tekan start stop engine button di tengah sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, sudah nyala. Oke, seperti ini kondisi setelah menyala, dan seperti biasa kita akan mulai dari setirnya ya. Dan kalau Peugeot itu terkenal dengan French quirkiness-nya, dan ini ya, setirnya itu bentuknya nggak bulat, dia flat bottom dan flat top juga. Dan ini juga dikarenakan model gauge clusternya itu yang ada di atas ya, biasanya kan dibalik setir, kalau dia di atas dashboard gitu. Jadi dia memiliki pandangan yang sedikit lebih enak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mandang ke depan, si gauge clusternya itu kita nggak perlu ngeliat terlalu ke bawah. Dan pengaturannya dia manual, bisa tilt dan teleskopik, dan bisa dikunci lagi. Sudah lapis kulit juga pastinya. Dan perbedaan yang dari GT Line adalah di sini nggak ada emblem GT Line untuk di varian Allure Plus ini. Dan ada logo Peugeot di sini, pasti sudah ada airbag, dan ada logo Peugeot yang kelihatannya agak dark chrome gitu ya, bagus. Terus di sebelah kiri ini ada tombol untuk voice command, terus ada volume dan untuk ganti layar di bagian atasnya ya. Dan di sebelah kanan ini untuk ganti track ya. Terus ada list untuk daftar-daftar channel radio, daftar-daftar lagu, ganti source, dan ada angka telepon. Di belakang ada pedal shift yang khas Peugeot, yang dia tuh nempelnya di steering column, dan yang gerak tuh cuma ujung chrome-nya sini aja. Yang kanan untuk menaikkan gigi dan yang kiri untuk menurunkan giginya. Di belakangnya pedal shift itu ada dua tuas ya. Di sebelah kiri sini itu ada untuk tuas lampu, sudah auto headlights, dan ada fog lamp depan belakang. Sama di tombol ujung ini juga bisa difungsikan sebagai voice command ya. Nah, To begin, say a command after the tone. cancel. Oke, di bagian bawahnya ini ada tuas untuk cruise control serta speed limiter, yang menurut gue sih agak terlalu ribet ya. Jadi kalau misalnya mau ke cruise control, ini tuas dial ini harus didorong ke atas. Ini speed limit, di tengah itu off, dan kalau misalnya ke bawah itu dia cruise. Dan ini bisa diatur dari depan ataupun dari belakangnya, itu dia bisa diputar berbagai sisi. Dan di sini ada memori, entah buat apa, tadi udah nyoba jalan tapi kayak agak susah, agak kurang ya apa ya, kayak nggak ada fungsinya gitu. Tadi kayak udah gue pencet, kayaknya kok nggak ada ininya gitu loh. Terus yang di sini kayak untuk nge-cancel si cruise control atau speed limiter, kan ini ada logo pause, dan ada untuk set plus dan set min. Untuk ngeset cruise control itu dia tombolnya ada di belakang sini nih, sama yang di bawah. Jadi agak ribet ya untuk tuas yang ini ya, mirip-mirip
Renault juga sih, Renault juga tuas cruise control seperti ini kan. Terus di bagian yang sebelah kanan ini untuk wiper, serta dia juga sudah auto wiper, dan ada tombol yang di ujung ini untuk mengatur MID. Nah, ngomong-ngomong tentang MID, sekarang kita lihat ke gauge clusternya ya. Jadi gauge clusternya ini dia full digital, dan kalau di tampilan standarnya seperti ini, dia ada tachometer, speedometernya juga modelnya, tachometernya dia counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam, ada speedometer digital, gear indicator, sama ada indikator seatbelt penumpang belakang. Terus ada temperatur mesin di kanan, fuel gauge di kiri, di bawah ada ini ya, ada odo dan trip. Terus kita bisa atur model gauge clusternya menggunakan rotary dial yang di sebelah kiri. Tadi ada mode dials, kalau mode driving dia seperti ini. Nah, di tengah itu jadi kayak ada gambar mobil dan ada logo untuk lane keep assist ya, karena dia sudah punya sistem lane keep assist yang bisa menjaga mobil tetap di tengah lajur. Dan tachometer sama speedometernya berubah jadi model yang kayak disc gitu ya, jadi kayak cincin. Nah, seperti itu. Terus kalau kita geser lagi ke mode personal, nah dia juga berubah lagi. Nah, kalau personal jadi kayak banyak fitur-fiturnya gini ya, dan ada MID-nya juga yang tadi dari tombol ujung di tuas wiper, ada trip 2 kayak trip A, trip B gitu, ada average speed, average fuel consumption, dan jarak yang udah ditempuh. Dan kalau lagi mode MID gitu dia kayak ada timernya gitu ya. Nah, ujung-ujungnya hilang dia, jadi nggak stay di layar. Terus ada current information kayak range dan instant fuel consumption, trip 1, trip 2, dan balik ke current fuel consumption. Lanjut lagi ke mode minimum. Nah, kalau minimum itu jadi sepi ya, cuma ada speedometer digital di tengah aja, sama ada ini paling. Kalau misalnya dia nemu rambu kecepatan maksimal, nanti dia akan tampil di situ. Dan kalau dari minimum dia akan balik ke dials lagi. Ya, jadi cukup oke ya. Dan di sebelah kanan sini kita lanjut, dia ada ventilasi AC, dan di bagian bawah ini ada card holder dan ada tombol pembuka bagasi yang harus dipencet 2 kali. Terus di bagian sini polos, untuk pedalnya juga normal ya, masih model gantung semua, dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di door trim tadi ya, di sini ada panel kayak berbahan denim gitu, armrestnya diempuk, handle-nya warna satin chrome, pengaturan spion ada di sini, dan dia lipatannya unik ya, dia ditarik ke belakang gitu untuk melipat, dan untuk ngatur kaca kanan kirinya biasa digeser dan pakai tombol arah di depannya. Untuk power window dia sudah all auto power windows ya, dan ada window locknya juga. Di bagian bawah ada speaker dan door pocket sama cup holder. Di sini juga ada tweeter. Lanjut ke atas. Nah, ini juga perbedaan dari GT Line dengan tipe Allure Plus ya, yaitu plafonnya. Dia plafonnya itu warna beige. Kalau yang di GT Line dia plafonnya warna hitam. Nah, lanjut ke plafon. Di sebelah kanan sini tuh ada tempat kacamata untuk sisi pengemudi, ada seatbelt adjuster, ada side curtain airbag. Untuk sun visor pengemudi dia ada cermin dan lampu dandan, tapi masih halogen. Dan kalau kita geser, apakah dia bisa di slide? Nope, nggak bisa. Spion tengah sudah auto dimming, dan tadinya kalau di GT Line itu dia si indikator seatbelt penumpang belakang itu dia ada di bagian sini ya, cuma sekarang pindah ke gauge cluster. Terus ada lampu baca, dia sudah LED, lampu baca kiri juga, dan lampu kabin tengah. Dan di sini juga ada tombol untuk membuka panoramic sunroofnya ya. Ada 2 tombol, yang tadi kiri untuk membuka si tirainya, dan ada tombol yang sebelah kanan lagi untuk membuka si kacanya. Dan dia juga kacanya agak tinted ya, jadi nggak begitu panas kalau di dalam. Nah, bisa ditutup juga. Dan lanjut ke layar tengahnya. Jadi untuk layar tengahnya dia menggunakan layar sentuh yang built-in dari Peugeot-nya ya. Di sini ada tampilan AC-nya. Jadi AC-nya tuh dia bukan model knob, dia modelnya
sebagai menu di layar tengahnya ya. Di sini ada untuk fan speed, terus ada arah AC-nya juga, dan ini untuk temperatur pengemudi dan penumpang depan. Dia dual zone ya. Terus dia juga ada mode max AC, auto climate. Kalau lagi auto gini kenceng banget karena tadi temperaturnya kita posisiin paling rendah ya. Dan ada option juga ini untuk settingan AC ya, auto mode nya mau soft, terus ada mono ini untuk matiin dual zone kayaknya, terus ada max AC tadi ya. Nah dia juga ada shortcut selain AC ya, jadi ada shortcut ke media di sini. Dia juga sudah ada radio, USB, iPod, Bluetooth, dan ada navigasi juga. Ini navigasi yang bawaan mobil. Terus ini ada menu mobil yang gambar mobil, ini untuk kayak settingan mobil ya. Ada settingan driving function untuk help with changing lane, sensor parkir, sensor blind spot monitoring, under inflation kayak TPMS ya. Terus ada vehicle diagnostic juga, MT. Terus ada settingan kendaraan, settingan lampu, ada directional headlamp, ini kayak buat lampu yang ngikutin arah setir. Terus ada guide me home lighting, welcome lighting, comfort ini untuk rear wiper in reverse, mood lighting ini kayak buat ambient light yang ada di bawah si speedometer ini ya. Terus ada vehicle access, ada door unlock driver only, terus door unlock boot only, power tailgate bisa dihidupin atau dimatiin, dan hands free tailgate juga bisa dimatiin atau dihidupin. Di safety itu ada driver attention warning sama recommended speed display ya. Terus di sebelahnya ada settingan sambungan telepon. Di sini ada menu connectivity, dia juga sudah ada Apple CarPlay dan MirrorLink. Nggak tahu ya dia ada Android atau belum. Option ada buat settingan Bluetooth connection, ada Wi-Fi-nya juga, dan ada car apps yang dia ada iCockpit Amplify. Jadi ini kayak semacam apa ya, personalisasi berkendara gitu loh. Jadi kalau misalnya di GT Line yang waktu itu, kalau misalnya kita pilih menu boost, dia tuh kayak menggugah kita untuk berkendara lebih kenceng. Jadi kayak ini tuh profil kita pas lagi pengen sporty driving ya. Jadi semua settingan mobil dia langsung otomatis masuk ke mode sport. Dan kalau di GT Line dia tuh ada parfum khusus yang membuat adrenalin kita tuh makin naik ya. Jadi berasa kayak wah harus nyetirnya lebih kenceng nih. Dan ada mode relax juga. Jadi kalau mode relax kayak lebih nyantai, semuanya dibikin relax, dan sport mode-nya langsung mati, atau ada normal mode juga. Nah ngomong-ngomong tentang parfum nanti kita akan bahas di bagian laci ya. Di sebelah tombol menu ini juga ada tombol hazard. Di bagian bawah ini juga ada tombol tambahan lagi ya. Yang ini untuk central lock, defogger belakang, sirkulasi udara, dan defroster depan. Sama ini ada knob untuk audio speakernya, volume. Di bagian bawah ada USB port di sini dan ada port 12 volt ya. Terus ada tempat penyimpanan di bagian dalamnya. Start engine button tadi di sini, ada hill descent control, dan ini ada tuas untuk mode berkendara ya. Kalau di sini dia mode normal, dan di sini ada adaptive drive mode salju. Di sini untuk mode lumpur, dan ini untuk mode sand atau mode pasir ya. Jadi 3008 ini kan dia front wheel drive, cuma dia tuh punya traction control pintar yang bisa beradaptasi dengan kondisi jalan yang kita pilih berdasarkan mode yang ada di sini ya. Jadi bisa pasir, lumpur, salju, atau normal driving. Dan kalau kita putar sekali lagi dia masuk ke mode ESP off dan balik ke normal. Untuk shifternya dia juga modelnya keren ya, kayak model tuas untuk nembakin rudal di pesawat gitu, atau joystick di fighter jet. Dan dia juga modelnya electrical ya, jadi di sini ada tombol unlocknya gitu. Kalau misalnya mau ke drive tinggal tarik ke belakang sampai ngelewatin 2 step gitu. Neutral setengah dorong ke depan atau setengah ke belakang, dan untuk mundur pencet unlock dan dorong ke depan. Dia juga ada kamera mundur dan
sebetulnya dia punya kamera mundur yang pinter ya. Jadi dia punya dia nggak punya kamera 360, tapi semakin kita mundur dia tuh kayak nge-trace atau nge-scan si tampilan di belakangnya. Jadi pas kita pas kita mundur tuh lama-lama si mobilnya itu akan kayak seolah-olah ada di kamera 360. Dan dia juga punya adaptive guideline ya, yang ngikut setir. Dan untuk masuk ke mode P, tinggal pencet P di atasnya. Ada tuas untuk ini juga, tombol untuk masuk ke mode manual. Untuk transmisi sendiri dia menggunakan transmisi 6 speed torque converter ya, jadi bukan DCT atau apapun AMT gitu atau CVT seperti mobil-mobil Eropa lain kan biasanya pakai DCT ya, dual clutch, tapi di sini dia torque converter biasa. Ada electronic parking brake juga di sini. Dan ada mode sport ya. Terus di sebelah kiri shifter ini ada ruang kosong, ada 2 buah cup holder, dan di center console ini juga ada tempat penyimpanan yang ini dalam banget. Ada lampunya juga ya di bagian dalam sini. Nah, di glove box seperti yang gue bilang tadi, dia ada pembeda juga dibandingin si tipe GT Line ya. Kalau tipe Allure Plus ini dia nggak ada cartridge untuk si parfumnya, jadi ya dia nggak ada ituan parfum ya di bagian sini. Tapi untuk ukuran glove boxnya dia tetap sama, dia tetap separuh. Jadi khasnya mobil Prancis ya, seperti di Renault juga, glove boxnya tuh cuma setengah, kadang sepertiga dari bukaan si glove boxnya. Ini dikarenakan kalau mobil Prancis yang setir kiri, si fixing boxnya itu kan ada sebelah kiri, tapi pas mereka pindahin setirnya ke kanan, mereka nggak mindahin si box fixingnya tuh ke kanan, jadinya ya tetap begitu. Ya emang agak aneh sih kalau Prancis itu. Ya kayak cukup segitu dulu untuk di kabin depan. Untuk di kabin belakang, karena gue udah pernah bahas di tipe GT Line, jadi nggak perlu gue bahas lagi ya. Untuk yang pengen lihat videonya tipe GT Line, bisa lihat di link yang ada di description di bawah. Oke, seperti itu aja untuk di bagian interior. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya. Untuk mesin dia tetap sama seperti yang versi GT Line ya, yaitu mesin 1600 cc 4 silinder dengan turbocharger yang berkode THP ya. Tenaganya 165 PS dan torsi 240 Nm. Tenaganya disalurkan ke transmisi 6 speed automatic torque converter ke roda depan. Dan ngomong tentang penggerak ya, mungkin sekalian gue jelasin tentang perakitannya juga. Jadi kalau yang versi GT Line itu dia rakitan Prancis, jadi bener-bener pure French car. Kalau yang Allure Plus ini dia rakitan Malaysia, jadi makanya itu dia harganya bisa lumayan beda jauh sama yang versi GT Line. Nah, untuk fascia depan kelihatannya masih mirip-mirip seperti yang di GT Line ya. Jadi untuk grillnya dia model Peugeot yang dia agak cekung ke dalam dengan logo singanya Peugeot, dan ada strip-strip chrome seperti ini, dan ada logo Peugeot-nya di atas. Di bagian bawahnya juga ada kayak airdam kecil, dan di tengah itu kayak ada tempat kosong buat adaptif cruise control ya, mungkin tempat radar di situ. Di depan juga ada sensor parkir 4 titik. Untuk lampu dia tetap sama, dia menggunakan teknologi full LED ya. Dia juga sudah dual projector, dan dia juga sudah ada mode lampu sen yang sequential. Dan kalau sekilas seperti ini dia kayak memang kelihatan kayak Messi C-Class ya, dia garisnya satu garis ke belakang gitu. Di bagian bawahnya juga ada fog lamp yang sudah LED, dan ada cover chrome. Di sini ada sensor parkir lagi, jadi sedikit koreksi, ternyata 6 di depan. Dan untuk velg juga kelihatannya masih sama ya, masih model two-tone. Bannya Continental Conti Cross Contact yang berukuran 225 55 R18. Rem pastinya sudah disc brake di depan belakang, dan khasnya SUV kekinian dia ada claddingan warna hitam doff, serta dia ada strip chrome di bagian ininya, side skirtnya ya. Dan untuk cover spion dia warnanya hitam gloss, ada lampu sen LED-nya juga. Terus untuk yang tipe Allure Plus ini dia atapnya warna body ya, dia bukan warna hitam. Kalau yang di GT Line seingat gue tuh warna hitam.
Roof railnya juga warnanya kayak satin chrome gitu. Handle juga di atas satin chrome, di bagian bawahnya sini dia piano black. Terus ada tutup tangkinya, ada tulisan Octane nggak ada. Nah, di bagian belakang juga ini masih terlihat lumayan mirip seperti versi GT lainnya, jadi kayak hampir nggak ada perbedaannya gitu ya. Untuk lampunya dia sudah model LED bar ya, dia ditarik dari bawah, dari atas ke bawah gitu, dan kayak modelnya itu kayak kuku macan ya, karena kalau kuku macan lagi mencakar gitu kan, jadi ada 3 garis yang ceritanya jadi signature mobil ini. Tapi untuk di bagian bawah itu ada lampu sen dan lampu rem yang masih halogen. Di panel tengah sini juga dia warnanya hitam gloss dengan ada logo Peugeot di tengahnya. Untuk kaca belakang dia ada wiper dan defogger belakang, ada spoiler dengan Hammond stop lamp, dan dia juga nggak ada emblem GT lain ya, karena ini tipe Allure Plus. Untuk di bagian bawah dia ada bumper yang nyambung dari claddingan samping, serta dia ada ini juga nih kayak scuff plate ya, atau apa ya, kayak ornamen warna chrome tapi nggak sekinclong itu. Dan ada sensor parkir 6 titik juga di belakang. Dan khasnya mobil kekinian, dia ada aksen ventilasi palsu. Di sebelah kiri ada emblem 3008, dan untuk bagasinya dia tetap menggunakan power tailgate yang lumayan responsif. Ada kamera mundurnya di situ ya. Nah, ini kondisi bagasinya kalau lagi kebuka dia lega banget, dan ada underfloor storage yang bisa diakses. Dan ini juga bisa ini ya, kalau misalnya kita bawa barang yang lebih banyak bisa diturunin ke bawah atau bisa dikatasin, dan dia ada stoppernya gini kalau misalnya kita mau ganti ban. Untuk ban serepnya sendiri dia temporary use, ada toolkitnya di sebelah sini ya, ada P3K, dan ada lampu bagasi juga. Di bagian sini juga ada tools untuk melipat jok baris keduanya ya. Di kanan kiri ada power outlet, lampu bagasi, dan dia pelipatannya 60-40. Di pintu bagasi sendiri juga ada segitiga pengaman yang tempatnya rapi ya, kayak di BMW gitu. Oke, kita tutup yuk. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Peugeot 3008 tipe Allure Plus kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.